Halo guys, welcome back to Was Podcast. Yeay. Kali ini kita ada di segmen Ngopi Budi, ngobrol santai di Universitas Setiabudi. Kali ini kita kedatangan tamu dari teman-teman mahasiswa nih. Boleh mungkin perkenalan diri dulu. Halo, nama saya Tasya Maulida dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. Semester 3. Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar ya? Iya. Jadi berarti nanti kalau udah lulus jadi guru sekolah dasar itu ya? Iya. Terus kira-kira kenapa sih mungkin ada alasan nggak kenapa milih jurusan PGSD dari banyaknya jurusan yang ada di Setiabudi ya? Mungkin kebetulan dari orang tua juga kan guru di sekolah SD ya, dua-duanya gitu. Jadi yang pertama tuh emang karena dorongan dari orang tua, terus yang kedua juga kayak bagus nih gitu peluang kerjanya, jadi ya milih PGSD. Terus kalau alasan kenapa kuliah di Setiabudi itu kenapa? Kalau alasan milih Setiabudi karena ngelihat khususnya di Cikulur ya, di Cikulur tuh banyak alumni dari Setiabudi, guru SD-nya. Jadi katanya, PGSD di Setiabudi bagus nih gitu. Jadi rekomendasi juga kan, makanya pilih ke situ. Kebetulan juga saya tuh tadinya nggak tahu kalau ada kampus Setiabudi karena saya dari Lampung. Oh, dari Lampung. Jadi rekomendasi aja sih, makanya milih ke sini. Jadi di Rangkas sudah berapa lama? Di Rangkas dari lahir, cuman dari SMP sampai SMA lulus kemarin tuh saya di Lampung. Oh gitu, jadi sebenarnya kalau rumah di Rangkas ya, di Rangkas. Gitu. Terus kira-kira dari jurusan PGSD itu berarti mempelajari semua mata pelajaran ya yang ada di SD gitu ya? Iya. Kan kalau misalkan ada jurusan pendidikan bahasa Inggris kayak saya itu kan cuma mempelajari tentang bahasa Inggris gitu ya. Kalau di PGSD itu ada mata kuliah bahasa Inggris juga ada? Bahasa Inggris ada di semester 1. Oh ada ya. Kalau di semester 3 sekarang itu udah nggak ada? Nggak ada. Tapi semua pelajaran ada kayak matematika, terus bahasa Indonesia, terus IPA, IPS kayak gitu. Dan mereka juga ada tingkatannya, kayak ada matematika kelas rendah, matematika kelas tinggi, dan kebetulan semester 3 baru kelas rendah. Baru kelas rendah ya, berarti kalau di semester 3 ini ya masih awal permulaan lah ya, buat apa istilahnya mempelajari pelajaran-pelajaran di SD gitu ya. Terus gimana sih, udah 1 tahun nih, sekitar 1 tahun ya kuliah. Ada yang ngerasa beda nggak ketika waktu di SMA gitu? Beda banget. Dari tugas-tugas utamanya tuh. Jadi mungkin yang tadinya waktu di SMA masih bisa nyantai gitu ya. Sekarang udah kuliah udah padat ya. Tugas-tugas sudah banyak gitu. Banyak presentasi lagi. Wah, banyak presentasi ya. Iya, karena memang ya tentu yang membedakan dengan SMA ya kuliah kan kita belajarnya ya mandiri lah gitu ya, kita yang mempelajari, kita yang mempresentasikan, pengajar di kampus kan hanya sebagai media aja gitu, penghubung, atau kalau misalkan emang ada yang salah barulah dia yang apa ya istilahnya memperbaiki gitu kan. Terus kalau suka dukanya nih sebagai mahasiswa semester 3 apalagi mungkin punya kesibukan lain dong tentunya selain dari berkuliah gitu, mungkin ada kesibukan lain. Nah kira-kira ngebagi waktunya gimana itu? Kalau ngebagi waktu, kalau kesibukan lain dulu ya, kesibukan lain kebenaran kayak ngisi SD aja sih, tapi nggak setiap hari, cuman pas libur kuliah kayak gitu. Jadi kalau lagi libur, ngajar gitu ya, ngajar. Jadi ngebagi waktunya juga nggak susah. Karena memang kan nggak tiap hari juga gitu kuliah ya, jadi pada saat ada waktu kosong gitu ya. Terus untuk hal yang bikin semangatnya gitu, semangat kuliah tuh apa kira-kira? Semangat kuliah, seru aja ketemu teman-teman. Kan kalau di rumah suka suntuk kan. Kalau di kampus tuh bisa ketawa-ketawa, terus pulang kuliah walaupun cuma 1 MK tuh kayak pulangnya bisa main kayak gitu. Iya. Terus kalau lingkungannya di jurusan pendidikan
Sekolah pendidikan guru sekolah dasar itu ada berapa kelas sih satu angkatannya? Satu angkatan ada 3 kelas. Oh, 3 kelas ya, Iya. lumayan banyak ya. Itu satu kelas itu ada berapa mahasiswanya? Satu kelas rata-rata 36. 36. Cuman angkatan saya Hmm? di kelas A yang paling banyak. Oh gitu. Iya. Jadi ya estimasi mungkin sekitar 36 sampai 36 40. sampai 40 ya. Oh, lumayan banyak ya. Itu kenal semua nggak? Maksudnya Ada dari yang beberapa. beda kelas itu? Kenal, cuman Kenal. kan pasti di kelas tuh ada yang diem aja kan. Nah itu yang nggak kenal. Iya memang pasti ya kalau apalagi baru 1 tahun juga Iya. kan kuliah gitu. Terus kira-kira nih kalau apa namanya di pendidikan guru sekolah dasar itu ada kegiatan terjun langsungnya nggak sih kalau di semester 3 ada kegiatan terjun langsung ke sekolah dasarnya nggak kira-kira? Ada. Kebetulan 2 minggu yang lalu itu baru terjun ke SD mata kuliah IPA. IPA. Ya, itu berinteraksi langsung sama siswanya. Ah, gitu. Iya, kayak kita mengulas kembali mata pelajaran yang udah dijelasin sama gurunya gitu tentang pelajaran IPA. Terus kebetulan besok juga saya mau ke SD lagi. Oh, besok mau ke Iya, SD tugas juga. IPS. Tapi Oh, beda mata kuliah berarti iya, ya. tapi yang ini tertujunya pada guru. Jadi kalau kemarin itu ke kunjungan ke SD itu kayak gimana? Mungkin apa ngajar atau gimana lebih spesifiknya? Simulasi ngajar. ngajar ya. Jadi kita ngisi satu kelas itu paling lama 1 jam kayak gitu. Kita mengulas, ngajak main kayak gitu. Itu di satu kelas itu ada berapa mahasiswa yang barengan di simulasi ngajarnya itu? Dibagi kelompok. Dibagi kelompok. Kemarin 3 orang sih saya. 3 orang ya. Iya. Jadi satu kelas 3 orang gitu Iya. ya. Karena kayaknya kalau banyak-banyak juga malah nggak kondusif gitu Iya. kan ya. Tapi kalau sendiri juga kan masih gugup, Masih pasti baru. ya gitu kan. Makanya emang ya solusinya gitulah pasti dibagi kelompok gitu kan. Kalau boleh tahu kemarin ke SD mana? SD 1 Citras. SD 1 Citras. Oh, itu mata kuliah IPA ya? Iya, IPA kelas rendah. IPA SD tuh apa aja sih? Saya udah lupa kayak gimana sih IPA materi-materinya? SD Kayak ini ya, berarti makhluk hidup. ya. Iya. Oh, iya Terus masih. tentang organ-organ. Oh, ya berarti masih kayak ngebahas flora, fauna gitu ya, Iya, masih. tumbuhan. Apalagi kalau kelas rendah tuh masih yang dasar-dasarnya. Ah, ya belum kepada apa namanya saluran pencernaan belum ya? Itu Saluran di kelas tinggi. itu di kelas tinggi ya. Tapi masih di SD ya itu ya kalau Iya. nggak salah ya. Terus nanti pada saat besok ya mau kunjungan ke SD mana tuh besok? Rencananya di 1K2 Agung Timur. SD 1 Kadogung Iya. Timur. Itu dari mata kuliah IPS. IPS. Berarti nanti itu sama simulasi ngajar juga atau Enggak, gimana? ini wawancara ke guru tentang perkembangan kurikulum Merdeka. Jadi mau tahu bukan dari segi apa maksudnya bukan dari sisi siswanya doang ya, Iya. tapi ada dari sisi apa sih namanya Tanggapan gurunya. tanggapan guru gitu ya. Karena kan dari kurikulum Merdeka sama kurikulum 2013 kan pengajarannya juga beda. Tapi kalau Tasya sendiri waktu kemarin itu pada saat SMA sempat ngerasain kurikulum Merdeka nggak sih? Belum ya. Iya. Jadi terakhir itu Tasya K13 Iya, itu ya. masih K13. Karena tapi mungkin bisa nge-share sedikit nggak yang menjadi pembeda antara K13 dengan kurikulum Merdeka itu apa sih sebetulnya? Kalau kurikulum Merdeka tuh lebih ke pada siswanya. Kan ada pernah dengar nggak yang P5? P5 Nah, ya. lebih pokoknya kayak tertujunya siswanya yang lebih aktif kayak gitu. Jadi mungkin hampir seperti di perkuliahan gitu mungkin ya. Iya. Jadi perbanyak kalau zaman saya dulu kan masih pakai kurikulum KTSP ya 2006. Itu kan kita ya guru ngajar nanti kita apa namanya catet gitu ya. Mungkin kalau di kurikulum Merdeka tuh udah nggak terlalu banyak nyatet gitu Iya. kali ya karena berfokusnya kepada apa ya penerapan langsungnya gitu ya seperti halnya P5 gitu-gitu ya. Terus
dari jurusan PGSD itu kira-kira ada satu MK nggak yang menjadi favorit gitu? Karena memang menurut Tasya, ih emang ini kayaknya menguasai gitu. Kalau MK favorit sejauh ini adanya di semester 2. Oh, di semester Itu 2. tentang strategi pembelajaran hybrid. Jadi dia tuh sistem pembelajaran yang bisa online, bisa offline perpaduan kayak Hah? gitu. Kan itu bermain komputer kan. Ah, ya. Nah, kebetulan basic saya itu di komputer, Komputer. makanya kayak seneng nih kalau mata kuliah itu gitu. Jadi itu memakai mungkin metodenya LMS mungkin gitu-gitu ya, kayak Iya, pakai masih ini sih, masih PowerPoint, Canva kayak gitu. belum kepada yang berbasis online ya, masih Belum. offline, tapi nanti mungkin pada saat penerapan di kelasnya media pembelajarannya itu ya bisa digunakan dari PowerPoint Iya. gitu ya, karena kalau kalau kita menggunakan metode lama kan hanya ya kita ngomong sendiri gitu ya, Sama buku ini kan, ya LKS kayak gitu. LKS atau buku paket gitu ya. Kalau kalau yang sistem pembelajaran apa tadi, hybrid ya. Iya, Jadi itu sorry tadi perpaduan ya, kalau nggak salah perpaduan. gabungan. Jadi Gabungan. kayak itu tuh sistem yang gurunya tuh bisa offline, bisa juga online. Jadi kan kayak kalau misal kita ada kesibukan mendadak nih yang harusnya offline, kita bisa pakai Zoom meeting kayak gitu. Iya, iya. Nah, kira-kira kalau menurut Tasya sendiri ya, di sekolah dasar memungkinkan nggak sih untuk penggunaan itu, misalkan murid-muridnya di sekolah gitu ya, tapi karena gurunya beralangan hadir, terus akhirnya dia melakukan menggunakan metode Zoom meeting misalkan gitu. Misalkan gurunya di rumah karena memang ada keperluan yang nggak bisa ditinggalkan, akhirnya Zoom meeting. Nah, kira-kira mekanismenya memungkinkan nggak untuk tetap mendapatkan pengajaran, apa misalkan menggunakan HP device masing-masing atau menggunakan satu device, kira-kira gimana itu yang ininya pada saat di MK atau itu MH Mungkin gitu. kalau untuk di kelas tuh kurang kondusif ya, karena apalagi kalau masih kelas rendah gitu Iya. kan anak-anak SD masih sering lari-lari kayak Iya. gitu, main-main. Cuman kalau misalkan kayak di rumah gitu, kayak contohnya pas zaman COVID kemarin, mungkin ada yang di rumah gitu kan, Zoom Iya. meeting, kalau didampingin sama orang tua kondusif mungkin ya. Cuman kalau misalkan untuk sendiri di dalam kelas siswa semua yang anak SD, kitanya di rumah itu kayaknya kurang kondusif gitu. Ya karena memang kalau di kelas rendah ada gurunya aja masih bisa lari sana lari sini gitu kan ya, apalagi nggak Nggak ada ada gitu guru. ya. Jadi mungkin dari metode pembelajaran hybrid itu cocoknya mungkin kalau udah di kelas-kelas tinggi gitu ya, Iya. mungkin kelas 5, kelas 6 gitu ya. Jadi mungkin karena memang pada saat di masa sekarang ini memang kayaknya nggak mungkin di kelas 4 itu anak SD kayaknya udah punya HP masing-masing gitu ya. Iya. Jadi kayaknya kalau misalkan apalagi kemarin COVID yang mengharuskan mereka mempelajari belajar Menguasai teknologi. belajar dan juga kegiatan KBM-nya itu dari online gitu kan ya, Zoom meeting atau apa lagi ya, ada Google Classroom, Google Iya. Meet gitu kan ya. Nah, kalau di jurusan PGSD juga ada mempelajari itu juga nggak? Kayak gimana sih cara kita pakai Google Classroom gitu, terus kita pakai LMS yang berbasis online lah gitu. Sejauh ini belum ada sih mata kuliah itu. Belum ada ya. Jadi Mungkin di semester depan. iya, seterusnya. karena memang kalau di 1 tahun pertama biasanya Masih yang masih yang dasar-dasar. dasar-dasar gitu ya, yang dipelajarinya juga masih yang basic-basic lah Iya. gitu ya. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir sekaligus menutup obrolan santai kita gitu. Kira-kira dari Tasya sendiri ada nggak harapan ke depannya untuk Universitas Setiabudi, mungkin terkhusus juga di jurusan pendidikan guru sekolah dasar? Harapannya semoga fasilitas ya. Terus semoga Universitas Setiabudi juga makin banyak yang kenal. Mungkin jangan dari Lampung aja gitu. Ada yang dari luar lain pulau gitu kan.
yang masuk sini Iya. lebih dikenal, terus lebih banyak mahasiswanya, terus akreditasinya makin naik lagi Amin. gitu, jurusannya makin nambah lagi gitu. Gitu aja sih. Iya, mungkin kayaknya obrolannya udah cukup. Jadi kita akhiri aja sesi ngopi Budi kali ini. Mungkin nanti akan ada video-video berikutnya dengan mahasiswa-mahasiswa lainnya. Jadi tetap subscribe, jangan lupa dipencet tombol loncengnya juga, komen-komen. Mungkin nanti ada saran-saran juga dari yang nonton, pengen datengin mahasiswa dari jurusan apa gitu, biar nanti kita datengin ke sini, kita ngobrol santai juga sama mereka gitu ya. Jadi mungkin sekian dulu video kali ini, and see you next time. Bye bye.